warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Bagi anak-anak yang Ibu panggil namanya, silakan mengangkat tangan dan juga berkata hadir. Yulia, Hadir Bu. Niyama, Hadir Bu. Jovita, Hadir Bu. Kofi. Hadir Bu. Alhamdulillah sehat semua ya nak. Oke, untuk memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya jargon. Jadi kalau misalnya Ibu bilang belajar kimia, kalian jawabnya menyenangkan. Kalau Ibu bilangnya menyenangkan, kalian jawabnya belajar kimia. Boleh? Boleh. Belajar kimia Menyenangkan. menyenangkan. Belajar kimia. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, di sini Ibu mempunyai dua larutan yang berbeda. Larutan yang di sebelah kiri kalian ini merupakan cuka. Kemudian larutan yang di sebelah kanan kalian adalah obat mah. Ibu minta anak-anak Ibu untuk maju ke depan dan kemudian mencicipi kedua larutan ini. Boleh? Silakan maju ke depan anak-anak. Ya, semuanya saja nggak apa-apa. Nah, silakan kembali ke tempat ya. Sudah dicicipi semua ya? Sudah. Boleh dong minta tolong dideskripsikan bagaimana rasa kedua dari larutan ini? Ada yang bisa mendeskripsikannya? Saya Bu. Ya, silakan ya, Mak. Untuk yang larutan yang di sebelah kanan itu tadi rasanya yang hijau itu rasanya sedikit pahit dan ada rasa min-min juga. Ya. Terus Ya. yang sebelah kiri itu rasanya asam. Oke, tuh. Terima kasih ya jawabannya. Sekarang Ibu mempunyai dua larutan baru. Larutan yang tulisannya merah-merah ini itu adalah air keras atau larutan HCl. Sedangkan yang ada tulisannya larutan ini itu merupakan larutan pembersih lantai. Ibu mau anak-anak Ibu maju ke depan sekali lagi untuk mencicipi kedua larutan ini. Memangnya boleh Bu dicicipi? Itu kan bahaya. Betul sekali. Ternyata anak-anak Ibu sudah ditertib semua ya. Ini merupakan larutan yang berbahaya. Jadi kita nggak boleh asal mencicipi ini. Terus kemudian kira-kira gimana kita bisa mengelompokkan sifat dari keempat senyawa ini nak kalau misalnya kita nggak boleh mencicipinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu mempunyai larutan rahasia ini. Larutan rahasia ini nanti akan mengelompokkan empat larutan yang di depan kalian ini ke dalam kelompok yang asam atau kelompok yang basah. Perhatikan perubahan yang terjadi ya nak. Mohon maaf. Coba di sini perhatikan apa yang terjadi di sini, ada perubahan warna kan? Ada. Oke, berdasarkan perubahan warna ini, tolong dong dikelompokkan mana yang kelompok asam, mana yang kelompok basah berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Sebentar ya. Ada yang bisa? Saya Silakan, Hobi. yang cuka sama larutan HCl itu termasuk asam karena warnanya itu ungu kemerahan atau merah. Terus yang larutan Pembersih lantai. pembersih lantai sama obat mah itu dia termasuk basah karena warnanya hijau. Oke, good. Betul sekali jawaban Hobi. Tepuk tangan untuk Hobi.
mana yang asam, mana yang basa. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa bisa dikelompokkan menjadi asam dan juga basa? Apa yang menyebabkan mereka ini dikelompokkan sebagai asam dan juga basa? Apa itu asam dan juga apa itu basa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari mengenai teori asam basa dari berbagai sudut pandang teori. Tanggal berapa sekarang anak-anak? Tanggal 12. Nah, teori yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah teori Arrhenius. Kita pelajari asam terlebih dahulu ya. Coba tadi di asam tadi ada kelompok apa saja? Ada kelompok apa saja? HCl sama juga. Ibu izin minum ya anak-anak. Mohon maaf. Oke, tadi ada HCl. Ini merupakan HCl murni. Kira-kira HCl murni ini bentuknya ion atau molekul anak-anak? Molekul. Oke, good, betul sekali. Ini adalah molekul. Kemudian HCl ini ibu larutkan ke dalam air. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Kira-kira ini menjadi ion apa saja anak-anak? Ion H+ dan ion Cl. Jadi setelah dilarutkan kan ada perubahan nih dari molekul menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Betul sekali. Boleh minta tolong relawan untuk menuliskan bersama reaksinya di kelompok yang asam ya Mbak. Untuk yang tidak maju tetap menulis ya. Ya. Untuk yang tidak maju tetap ditulis yang sama reaksinya ya. Benar? Ada kesulitan? Kesulitan? Oke. Terima kasih ya Mbak. Apakah jawabannya ada yang berbeda anak-anak? Sama semua ya. Good. Sekarang selain ada air keras atau HCl tadi, ada apa lagi di kelompok asam? Air cuka. Betul, ada cuka. Coba diperhatikan anak-anak cuka ini. Cuka dalam rumus kimianya itu adalah CH3COOH. Jadi perhatikan di sini anak-anak. Sebelum dilarutkan, cuka ini berbentuk molekul atau ion-ion anak-anak? Molekul. Good, ini adalah molekul. Kemudian setelah dilarutkan ini ada perubahannya. Kalau yang di belakang nggak kelihatan, ini ada H+, ada CH3COOH, ada juga CH3COOW. Jadi di sini setelah dilarutkan ada perubahan apa yang terjadi anak-anak? Ada apa saja? Ada molekul, ada ion H+ dan juga ada Ion apa? CH3COOH. Boleh tak tolongkan? Tolong tuliskan kan? Di kelompok yang asam ya. Ibu izin minum ya anak-anak ya. Pasang ya, jangan lupa ya. Terima kasih atas jawabannya ya Mbak. Oke, apakah ada jawaban yang berbeda dari ini anak-anak? Saya Ya, silakan Niyama. Berbeda. Kenapa berbeda Niyama?
beda di panahnya Bu. Kenapa panahnya di sini? Kalau punya saya itu Ya. panahnya ada yang ke kiri juga. Oh, bolak-balik gitu ya? Iya. Kira-kira kenapa kok bolak-balik? Karena kalau dilihat dari ionisasinya itu sendiri, dia tidak semuanya larut menjadi ion, ada yang masih belum. Oke, betul sekali ya jawabannya yang lain ya. Untuk ada yang masih ingat mengenai materi kemarin mengenai jenis-jenis ionisasi? Kita kan kemarin itu minggu lalu belajar mengenai jenis-jenis ionisasi sempurna dan juga ionisasi tidak sempurna. Dimana kalau suatu senyawa itu berubah menjadi ion semuanya itu merupakan ionisasi sempurna. Namun apabila tidak sempurna atau ada yang masih menjadi molekul tidak semuanya ion itu merupakan ionisasi tidak sempurna. Jadi cuka ini menggunakan tanda panah balik. Ibu izin untuk membentukkan jawabannya ya Kak Cucu. Nah, oke, dari persamaan reaksi ini anak-anak, kira-kira ada yang menemukan persamaan nggak di sini? Betul, ada hapus sama di sini ya. Kemudian ada apa lagi? Aqueous. Betul, sepasangnya sama-sama aqueous. Jadi meskipun yang ini itu yang HCl ini merupakan ionisasi sempurna atau bisa dikatakan bahwa HCl ini merupakan asam kuat, kemudian cuka ini ionisasi tidak sempurna atau bisa dikatakan bahwa cuka ini merupakan asam lemah, mereka ini tetap digolongkan menjadi asam menurut teori Arrhenius karena sama-sama menghasilkan H+ alam air. Betul. Jadi ibu izin tunjukkan jawabannya ya. Asam menurut teori Arrhenius itu adalah zat yang menghasilkan sebentar. Apakah tulisan ibu terlihat di belakang? Terlihat. Oke. Sekarang kita mempelajari yang dibahasa. Tadi dibahasa ada kelompok, ada latar apa saja anak-anak? Ada kelompok sama pel. Betul, latar membersih lantai. Kita pelajari dulu yang di latar membersih lantai. Sebenarnya anak-anak di latar membersih lantai ini ada banyak sekali bahan-bahan kimia. Ada fenol, ada NaOH gitu ya. Tapi kita fokus ke NaOH-nya dulu. Nah, diperhatikan. Ini NaOH-nya dalam bentuk apa ya anak-anak? Molekul. Betul, dalam bentuk molekul. Kalau kalian mau menggunakan latar membersih lantai kan dilakukan dulu. Nih coba perhatikan animasinya setelah dilarutkan dalam air. Kira-kira apa yang terjadi pada NaOH-nya? Menjadi ion. Jadi ion-ion semua ya, ada Na+ dan juga OH-. Boleh minta ditolong relawan untuk menuliskan persamaan reaksinya? Sebenarnya ibu membuatkan kolom bahasa dulu. Silakan di bawahnya. Yang lain seperti biasa ya, ditulis di buku terlebih dahulu. Ibu izin minum ya anak-anak ya. Apakah ada jawaban yang berbeda anak? Sama. Sama semua ya. Terima kasih ya Mbak Opi. Iya. Oke, selain ada latar pembersih lantai tadi ada apa lagi anak-anak? Ada Ada obat mah. Obat mah ini sama ya seperti dengan latar pembersih lantai ini ada banyak sekali senyawa kimianya. Ada aluminium hidroksida, ada magnesium hidroksida, tapi kita fokus ke magnesium hidroksida. Nih, coba diperhatikan. Di magnesium hidroksida ini sebelum dilarutkan menjadi apa? Sebelum dilarutkan ini menjadi apa, anak? Molekul atau ion-ion? Oke, betul. Molekul kemudian setelah dilarutkan ini menjadi apa, anak? Ada Mg2+, ada bromin, ada yang tetap jadi ion. ada yang jadi molekul, ada yang jadi ion. Betul. Boleh minta tolong dituliskan bersama reaksinya siapa? Silakan lanjutkan.
lupa ya tanda panahnya bolak-balik karena kenapa kok bolak-balik? Karena masih tersisa bolak-balik. Betul, betul sekali. Betul. Terima kasih atas jawabannya ya. Oke. Jadi kalau tanda panahnya 1 artinya irilisasinya Sempurna. Termasuk berarti asam Keluar. basa. Keluar. Oh iya, tanda panahnya bolak-balik Tidak sempurna. yang berarti Fasa lemah. betul. Meskipun mereka ini sama-sama meskipun berbeda ya, ada yang fasa kuat, fasa lemah. Kira-kira apa kesamaan dari reaksi ini? Terdapat vitamin. Betul, ada OH-, sama-sama ada OH-. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, itu Bu berbentuk apa? Aquos. Fasanya ya, fasanya sama-sama aquos. Jadi bisa ditarik garis lurus bahwa basa itu merupakan zat yang menghasilkan OH- di dalam air. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum? Ditulis dulu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Berikan waktu. Sudah ditulis semuanya? Oke. Kalau sudah ditulis, di sini Ibu mempunyai senyawa yang sangat spesial. Senyawanya itu adalah NH3 atau amonium. Amonium ini anak-anak, larutan amonium ini apabila diteteskan menggunakan larutan ini tadi, rahasia ini, itu larutannya menjadi warna hijau. Coba ini. Perhatikan yang ilustrasinya. Dia menjadi warna hijau ya. Ya, Kalau menjadi warna hijau, kira-kira masuk ke kelompok mana? fasa. Ditambahkan dengan larutan rahasia gini ya. Ya, LR menjadi hijau, sehingga bisa dikelompokkan menjadi basa. Tapi anak-anak, basa menurut teori Arrhenius ini kan ada OH-nya. Ya. H3 kan nggak ada OH-nya nih rumus kimianya, tidak ada OH-. Tapi kok bisa dikatakan sebagai basa? Mungkin kalian ada yang bilang nih, oh mungkin OH-nya dari air, bukan ini dilakukan di air gitu ya. Oke, kalau gitu gimana kalau NH3-nya ini Ibu ganti menjadi fasanya gas? NH3 atau amonia, fasanya gas, fasa amonia. Kemudian Ibu reaksikan dengan gas HCl, gas asam klorida. Kira-kira reaksi ini menurut teori Arrhenius dapat terjadi atau enggak? Tidak. Karena fasanya aquos dan juga nggak ada aminnya kan di dalam air kan. Tapi kita buktikan apakah reaksi tersebut benar-benar tidak dapat terjadi. Terjadi loh nak, di sini ada gas NH3 dan juga gas HCl itu menjadi sebuah gas, menjadi sebuah padatan berwarna putih seperti asap. Namanya itu hasilnya adalah NH4 HCl. Kok terjadi? Padahal kan menurut teori Arrhenius nggak terjadi. Nah, ini untuk menjelaskan reaksi ini, itu teori Arrhenius ini sudah angkat tangan gitu, nah, sudah nggak bisa Bu menjelaskan reaksi ini Bu. Nah, kita membutuhkan reaksi yang baru, reaksi yang up to date. Gitu. Atau kalau kalian nonton di TikTok itu ya up gitu ya. Itu menggunakan teori Brother's Law. Ini bagus ya. Sudah dituliskan ya. Kita itu akan belajar teori yang kedua, itu adalah teori
Ibu tuliskan lagi ya kesamaan reaksinya. Nah, teori Browser teori ini bisa menjelaskan bahwa reaksi ini itu merupakan reaksi asam basa karena teori Browser teori ini tidak terkekang dari harus menghasilkan H+, harus menghasilkan OH dalam air. Teori Browser ini sangat berbeda dengan teori Arrhenius. Teori Browser teori ini berpegangan dengan prinsip bahwa adanya transfer proton dari senyawa yang direaksikan. Jadi kalau reaksi ini itu HCl itu dia memberikan protonnya ke NH3, makanya di sini hasilnya menjadi NH4. Tuh, jadi ada transfer proton. Nah, menurut teori Browser teori, asam itu adalah zat yang memberikan protonnya. Sedangkan anak-anak yang menerima ini, tadi kan yang menerima ini ya, ini itu di teori Browser teori itu merupakan basa. Jadi ya, ini ada kok. Jadi yang ini adalah asam ya, tadi kan memberikan HCl itu adalah asam. Kemudian NH3-nya ini merupakan asam. Good. Nah, ada materi lagi nih di teori Browser teori itu yang sangat penting, yaitu pasangan basa konjugasi. Di mana kalau misalnya asam ini kan memberikan protonnya ke sini, sisanya kan Cl-. Nah, sisa ini Cl- ini disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan hasil dari menerima proton itu disebut dengan asam konjugasi. Pak, dipahami terlebih dahulu. Asam yang memberikan, basa yang menerima. Sisa dari yang memberikan itu disebut dengan basa konjugasi. Sisa yang memberikan itu basa konjugasi. Sisa yang menerima itu adalah asam konjugasi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu punya kuis. Ibu punya tani untuk mengetes apakah kalian ini benar paham nggak? Ini ya, boleh dititikkan dong anak-anak Ibu untuk persamaan reaksinya. NH3 aqueous ditambah HNO3 liquid Kali NH4 plus aqueous plus NO3 aqueous. Oke, berdasarkan persamaan reaksi ini, mana yang asam, mana yang basa? Ada yang bisa? Asam yang HNO. Ini asam. Ya, Mana yang basa? NH3. Kenapa kok asam? Karena dia mendorongkan proton. Ini yang didorongkan. Iya. Sini Ya. menjadi NH4. bawas. Kemudian pasangan konjugasinya yang mana ini anak-anak? Kalau yang pasangan itu yang itu NO3. Ini. Ya, itu Pasangannya sama siapa? NO3. Ini. Sebutannya apa? Pasangan. Betul. Semua ya. Kemudian yang pasangan asam konjugasi ya, sama pasangan konjugasi yang selanjutnya yang mana? Ini sama NH4. good. Namanya
kan anak? Sudah paham semua ya berarti ya antara perbedaan dari asam teori proses teori dan juga teori Arrhenius sudah bisa dipahami? Oke. Selanjutnya karena sudah paham, ibu punya kuis lagi. Ini sudah ditulis atau belum? Sudah semua ya. Bagus. Oke, boleh Bu, Ibu minta tolong diketikkan N2O plus H2O dikulit dari kolaborasi plus ohamin Oke, minta tolong dong dibacakan satu orang pertanyaannya. analisislah bersama dan berikut apakah dapat dijelaskan menggunakan definisi asam basa dari Arrhenius dan Thomson. Oke anak-anak, reaksi ini kira-kira bisa nggak ya dijelaskan menggunakan teori Arrhenius? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena ada ohamin apos. Ada ini ya, Iya. seperti ini apa ini? Teori Arrhenius yang biasa. Good. Sekarang, apakah reaksi ini bisa dijelaskan menurut definisi teori proses teori? Bisa. Kenapa? Karena ada hidrogen proton. Ada dari apa menjadi apa? Yang NH3 itu menjadi NH4. Nih, Ya. karena makin menerima proton dari H2O. Ya, betul sekali tadi bisa dijelaskan menggunakan Arrhenius. Kemudian bisa juga jelaskan. Ini ya, Ya. bisa dipahami kan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh minta tolong relawan untuk menyimpulkan kegiatan membelajar pada pagi hari ini. Saya Bu. Ya, silakan ya, Mak. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang asam basa. Sebelumnya asam basa itu bisa selain diperoleh atau diketahui dari tekstur dan rasa, ada beberapa yang tidak bisa diketahui. Makanya menggunakan ramuan rahasia atau indikator tadi. Dikelompokkan dulu gitu ya. Dikelompokkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk teori asam basa itu kita pelajari hari ini ada teori Arrhenius yang asam itu dia menghasilkan H+ dan basa menghasilkan ohamin, dan juga teori transfer teori di mana ada transfer proton yang asam itu mendorongkan proton, yang basa itu menerima proton, dan juga ada pasangan konjugasinya. Tidak. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali. Kemudian silakan di scan untuk padat ini. Nanti silakan isi dari untuk diisi 3 hal yang diketahui, 2 hal yang menarik, sama 1 hal yang masih ditanyakan kalau tadi lupa-lupa bertanya. Kemudian silahkan dikerjakan soal ini atau nanti diberikan saja ya perhatiannya Nana. Mohon perhatiannya Nana. Nanti ini Bu kasih beri aja ya di Google Classroom. Kemudian untuk penutup, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Juga Ibu terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu karena sudah aktif untuk ke depan, untuk menjawab pertanyaan Ibu, untuk mendikte Ibu tadi ya. Terus semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, mohon maaf.